lagi dengan saya Dita Nurmalasari dari kelas 6 shift 2 akuntansi NIM 18622011066 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Video ini saya buat untuk memenuhi penugasan pertemuan ke-12 mata kuliah Metrit. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi klasik dan juga tutorial langkah-langkahnya menggunakan program EViews. Nah, untuk itu mari kita simak video selanjutnya. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan definisi uji asumsi klasik. Nah, asumsi klasik pada dasarnya merupakan salah satu uji yang digunakan untuk persyaratan statistik. Hal ini harus dipenuhi hanya pada analisis regresi linear berganda dan tidak pada regresi linear sederhana. Nah, analisis yang dimaksud pada penyataan tersebut adalah regresi linear berganda berbasis OLS atau Ordinary Least Square. Nah, kemudian pengujian asumsi klasik tidak tersebut harus dipenuhi pada analisis regresi yang tidak didasarkan pada basis OLS. Pasalnya, analisis regresi yang tidak didasari OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik. Next, kemudian jenis-jenis uji asumsi klasik. Yang pertama, ada uji normalitas. Nah, uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk melihat nilai residu terdistribusi secara normal atau sebaliknya. Pasalnya, model regresi yang baik dan tepat merupakan regresi yang memiliki distribusi residu secara normal. Maka dari itu, uji normalitas tidak digunakan untuk setiap variabel yang ada pada penelitian, tetapi digunakan untuk nilai residunya. Sementara untuk melakukan tes normalitas, Anda dapat menggunakan beberapa tes, yaitu tes histogram, tes normal p-plot, tes chi-square, tes Kolmogorov-Smirnov, atau menggunakan tes Comenius dan kurtosis. Nah, untuk metode dalam uji normalitas, tidak ada metode terbaik atau metode yang paling tepat. Kemudian yang kedua ada uji multikolinearitas. Nah, salah satu jenis tes asumsi klasik adalah uji multikolinearitas yang digunakan sebagai perantara untuk mengetahui adanya tingkat korelasi yang tinggi pada dua variabel dalam sebuah penelitian. Jika terdapat korelasi dengan tingkatan yang tinggi, maka dapat dipastikan dalam hubungan variabel independen dan variabel dependen mengalami gangguan. Sedangkan alat statistik yang biasa digunakan dalam pengujian jenis adalah VIF atau Variance Inflation Factor. Nah, pertimbangan nilai agent dan indeks kondisi. Kemudian yang ketiga ada uji heteroskedasitas. Nah, uji heteroskedasitas ini merupakan sebuah tes asumsi klasik yang digunakan untuk menguji adanya perbedaan yang tidak sama antara satu residu dengan pengamatan lainnya. Metode penelitian yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya heteroskedastisitas adalah metode scatter plot yang memplot nilai prediktif atau disebut juga nilai depredicted dengan nilai cis yang disebut juga nilai threshold. Nah, model baik adalah ketika grafik yang muncul tidak mengandung pola tertentu, misalnya berkumpul di tengah, membesar, atau menyempit. Kemudian yang keempat ada uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi merupakan uji yang digunakan untuk melihat terjadinya korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya, beserta rumus T dikurang 1, yang terdiri dari pengujian adanya pengaruh satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, uji autokorelasi hanya dilakukan pada data time series atau runtun waktu.
sehingga tidak perlu dilakukan pada data cross-section. Data cross-section yang dimaksud pada penjelasan tersebut adalah data yang diperoleh dari kuesioner dengan pengukuran secara serempak pada saat bersamaan untuk semua variabel. Biasanya, tes asumsi klasik jenis ini akan menggunakan uji Durbin-Watson yang dapat mendeteksi autokorelasi dengan akurat. Sedangkan, beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah autokorelasi adalah dengan mengubah data atau model regresi menjadi persamaan atau perbedaan umum. Yang kelima, ada uji linearitas. Nah, tes asumsi klasik jenis linearitas merupakan salah satu uji yang digunakan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan linier pada model yang dibangun. Tes jenis ini sangat jarang digunakan dalam beberapa studi. Pasalnya, model biasanya dibangun di atas dasar teori bahwa hubungan antara variabel independen dan dependen adalah linier. Namun, ketika kedua variabel tersebut tidak memiliki hubungan linier secara teoritas, maka tidak dapat dianalisis dengan regresi linier. Ketika dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa terdapat hubungan antara dua variabel tersebut, namun belum diketahui linier atau tidaknya, maka uji ini tidak dapat digunakan karena tidak memberikan adjustment. Nah, uji jenis ini terdiri atas beberapa jenis, mulai dari scatter plot, analisis grafik residual, metode estimasi kurva, hingga perbandingan eta dan R kuadrat. Secara garis besar, dapat diketahui bahwa uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut harus ada pada analisis regresi linier berganda dengan basis ORS. Terdapat 5 jenis tes asumsi klasik yang memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Oke, sekian penjelasan saya mengenai uji asumsi klasik. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan tutorial uji asumsi klasik menggunakan program eViews. Setelah terbuka program eViews-nya, ini sebelumnya menggunakan data-data sebelumnya ya, udah ada variabel-variabelnya. Di sini kita akan melakukan uji asumsi klasik, tetapi hanya menggunakan dua uji. Yang pertama, uji multikolinearitas, dan kedua, uji heteroskedastisitas. Nah, yang pertama, uji multikolinearitas, kita klik aja quick, kemudian grup statistik, terus kita pilih yang correlation. Nah, di sini kita klik aja variabelnya semua, ISR, size, ROA, jar, NTF, dan suku. Kemudian kita klik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dari output di sini dapat dilihat tidak terdapat variabel-variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 0,8, kan? Nah, dapat disimpulkan dari data tersebut bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Yang pertama, kita klik aja Windows, terus yang equation atau X1. Nah, kemudian kita pilih yang view, kemudian kita klik residual diagnostic, dan kita pilih yang cross section dependent test. Nah, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Ya, ini sudah muncul karena sebelumnya saya udah tes dulu. Maka kalau kalian mau buka dari awal, ini sebelumnya pasti nggak ada. Kalian bisa klik dulu yang awalnya
dari view di sini ya kan, kemudian yang ini dan pilih yang ini. Nah, di sini kan muncul hasilnya. Nah, bisa dilihat keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedasitas pada model regresi adalah dengan melihat nilai probabilitas Bayes-Pagan LM dengan hipotesisnya, yaitu HO jika nilai probabilitas Bayes-Pagan LM lebih dari 0,05 dan HA jika nilai probabilitas Bayes-Pagan LM kurang dari 0,05. Jika nilai probabilitas Bayes-Pagan LM-nya lebih besar dari tingkat alfa 0,05 atau 5%, maka HO diterima, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Apabila nilai Bayes-Pagan LM-nya ini lebih kecil dari tingkat alfa 0,05 atau 5%, maka HA diterima, yang artinya terjadi heteroskedastisitas. Nah, dari output ini dapat dilihat nilai probabilitas Bayes-Pagan LM-nya yaitu sebesar 0,1695, lebih besar dari alfa 0,05. Maka dengan data demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel tidak terjadi heteroskedastisitas. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan saya mengenai langkah-langkah uji asumsi klasik. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.